Selamat malam semuanya, saya David Muhammad Irham Daranela dan saya dari MIKB dengan di kampus STMM di angkatan tahun 2025 dan kali ini saya akan menjelaskan makalah ujian akhir semester saya dengan judul Penguatan Ideologi Pancasila melalui Pendidikan Tinggi, Strategi dan Model Pembelajaran. Nah, di sini disusun untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Langsung lanjut saja. Kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, ini kita akan masuk ke latar belakang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk karakter bangsa yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan. Dalam konteks globalisasi, perkembangan teknologi informasi, ideologi Pancasila seringkali dihadapkan pada tantangan pengaruh budaya asing, radikalisme, dan perubahan nilai-nilai sosial. Pendidikan tinggi sebagai lembang pembentuk generasi muda memiliki tanggung jawab strategis untuk memperkuat internalisasi Pancasila agar mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan akademik tetapi juga nilai-nilai kebangsaan yang kokoh. Nah, di sini penguatan ideologi Pancasila melalui pendidikan tinggi bukanlah sekedar pengajaran. Nah, tetapi pengajaran teoritis melainkan integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum. Nah, kegiatan ekstrakurikuler dan budaya kampus. Strategi dan model pembelajaran yang inovatif ini didasarkan pada diperlukan untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup sehari-hari. Nah, penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak yang untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif di era digital ini, di mana mahasiswa seringkali terpapar informasi yang dapat menggerus nilai-nilai nasional. Ya, salah satunya adalah arus globalisasi ini yang sangat kencang ya. Masuk ke rumusan masalah. Bagaimana strategis penguatan ideologi Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan tinggi? Nah, yang kedua, apa saja sih model pembelajaran yang efektif untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kalangan mahasiswa? Ketiga, tantangan apa yang dihadapi dalam implementasi strategi tersebut dan bagaimana solusinya? Masuk kita ke tujuan penulisan. Di sini yang pertama adalah menganalisis strategi penguatan ideologi Pancasila melalui pendidikan tinggi. Yang kedua adalah mengidentifikasi model pembelajaran yang sesuai untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi. Nomor 3, memberikan rekomendasi praktis bagi intuisi pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Yang keempat, manfaat penulisan bagi dunia pendidikan tinggi sebagai panduan untuk mengembangkan kurikulum dan kegiatan yang lebih efektif dalam penguatan segi Pancasila ini. Oke, lanjut. Bagi mahasiswa, nah, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sebagai bekal kehidupan masyarakat, sebagai kehidupan daily kita lah. Nomor 3, bagi masyarakat dan bangsa. Nah, ini dia. Kontribusi dalam menjaga keutuhan ideologi nasional di tengah tantangan global. Kita akan lanjut ke bab kedua, yaitu adalah kajian teoritis. Bab ini membahas landasan teori yang mendasari penelitian, meliputi konsep Pancasila, pendidikan tinggi, serta strategi dan model pembelajaran. Nah, Pancasila sebagaimana dirumuskan di sini oleh Soekarno merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, dan seterusnya. Lalu, dalam konteks pendidikan tinggi di sini, teori pendidikan progresif John Dewey menekankan pembelajaran yang aktif dan melibatkan pengalaman langsung yang dapat diterapkan untuk internalisasi Pancasila. Selain itu, model pembelajaran konstruktivisme dari Jean Piaget dan Lev Vygotsky menyarankan di sini bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial sehingga cocok untuk penguatan melalui diskusi kelompok atau proyek kolaboratif ya. Nah, di sini strategi penguatan ideologi dapat merujuk pada teori sosialistik politik dari Almonda Verba yang menjelaskan
Bagaimana nilai-nilai ditransmisikan melalui intuisi di pendidikan tinggi? Strategi ini meliputi integrasi kurikulum, kegiatan kulikuler, dan penggunaan teknologi digital. Nah, model pembelajaran seperti problem based learning atau PBL ini dan experiential learning dapat digunakan juga dalam membuat pembelajaran Pancasila lebih menarik dan aplikatif. Nah, ini kurang lebih sama ya dengan teori John Dewey ini yang akan melibatkan pengalaman langsung dan juga teoritis itu tadi ya. Lanjut ke bab 3 pembahasan. Bab ini menganalisis strategi dan model pembelajaran untuk penguatan ideologi Pancasila di pendidikan tinggi. Strategi utama meliputi integrasi kurikulum, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, dan memanfaatkan teknologi informasi. Kurikulum dapat diperkaya dengan mata kuliah wajib seperti pendidikan Pancasila ini yang menggabungkan teori dan juga praktek. Nah, misalnya melalui simulasi peran dalam sidang musyawaratan. Jadi kita adakan diskusi yang dimana itu seperti sidang musyawarah yang akan tujuannya itu melatih dari segi teori dan juga praktek untuk mahasiswa. Nah, model pembelajaran yang efektif adalah experiential learning. Nah, di sini mahasiswa terlibat dalam proyek sosial seperti kegiatan gotong royong, kampanye, anti korupsi untuk mengalami nilai Pancasila secara langsung ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, model lain di sini itu ada flip classroom. Nah, di mana mahasiswa di sini mempelajari materi Pancasila secara mandiri melalui video daring. Misalnya saja dari video ini bisa saja. Kemudian mendiskusikannya di kelas untuk mendalami pemahaman. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah faktor luar yang bisa kita ambil dari video-video daring yang akan bisa kita bahas di faktor internal, yaitu bisa saja dari kelas ataupun keluarga ataupun masyarakat sekitar untuk didiskusikan biar bisa menjadi teori yang lebih dalam dan juga value-nya lebih meningkat ya dari yang kita bahas. Nah, tantangan implementasi meliputi kurangnya motivasi mahasiswa di sini dan juga keterbatasan sumber daya. Nah, solusinya di sini adalah pelatihan dosen bisa banget ya. Kolaborasi dengan lembaga luar itu sangat bisa. Ini sudah saya pikirkan secara langsung. Ini sangat possible untuk dilakukan ya teman-teman. Dan evaluasi berkala melalui survei kepuasan mahasiswa. Itu juga menurut saya yang poin paling penting ya. Nah, contoh kasusnya di sini UI, Universitas Indonesia menunjukkan bahwa program Pancasila Goes to Campus berhasil meningkatkan kesadaran ideologi melalui workshop interaktif. Jadi di sini memang untuk penerapan ilmu itu sangat penting untuk ada praktek dan juga teoritisnya itu sendiri ya teman-teman. Nah, kita masuk ke bab keempat nih, kesimpulan dan saran atau akhir dari video ini juga. Kesimpulan yang pertama, penguatan ideologi Pancasila melalui pendidikan tinggi memerlukan strategi integratif dan model pembelajaran inovatif seperti experiential learning dan flipped classroom. Tidak akan bosan saya bahas itu. Dengan integrasi kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler dan teknologi dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara efektif. Meskipun ada tantangan, implementasi yang tepat dapat menjaga keutuhan ideologi nasional di era globalisasi ini. Jadi cara kita yang menyampaikan adalah sebuah jawaban dari tantangan-tantangan yang ada, karena untuk masalah ini sendiri memang harus dimulai dari langkah kecil kita sendiri untuk menyebarkannya ke orang lain ya. Nah, itu termasuk saran juga sebenarnya. Jadi untuk industri pendidikan tinggi disarankan untuk mengadopsi model pembelajaran berbasis pengalaman dan melakukan evaluasi rutin. Nah, pemerintah juga dapat memberikan dukungan melalui kebijakan yang mendorong pengembangan kurikulum Pancasila. Nah, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjangnya terhadap perilaku mahasiswa ini. Ya, kurang lebih begitu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nah, di sini kurang lebih sudah saya bahas semua. Saya harap ini dapat tersampaikan secara baik ya teman-teman. Maaf karena ada pengulangan kata ya tadi. Ini saya sudah
berusaha semaksimal mungkin. Dan itu saja dari saya David Muhammad Ramdaranela. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di video tugas berikutnya. Bye bye.